Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bupati Lumajang, Ibu Insinyur Indah Nongrawati, luar biasa, ya HKTI, ya pramuka, maka kerjanya insya Allah sukses wadud. Sehat, sukses berkah, amin. Mas Ida, Wakil Bupati yang saya hormati, juga Pak Eko, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra, matur nuwun rawuhnya, Ibu Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, seluruh jajaran Forum Koordinasi Daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kajari, dan Kemenaker semua yang saya hormati. Ada warga separuh Lumajang, Komisaris Independen Bank Jatim, Prof. Masud, juga matur nuwun rawuhnya, seluruh tim, terutama Kadistan, matur nuwun, dan kawan-kawan dari UPD lain, termasuk BUMD, termasuk dari Sampurna Foundation, terima kasih. Dan yang tentu kita cintai, kita banggakan, keluarga besar HKTI, luar biasa semuanya. Ketua DPD HKTI Jawa Timur, Bapak Haji Anum Sabil, matur nuwun, Mas Jamaluddin, dan seluruh tim HKTI Kabupaten Lumajang. Hari ini dilantik sesungguhnya formalitas simbolik, karena kerja-kerja HKTI Lumajang sesungguhnya sudah berjalan, berkoordinasi, dan sudah berproduksi selama ini. Mudah-mudahan terus tumbuh berkembang dan terus bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bapak sekalian, seluruh undangan yang saya hormati, kemarin baru saja ada kunjungan Pak Wapres bersama Pak Mentan. Kita nanam di Ngawi. Ngawi ini kebetulan saat kita panen raya bersama Presiden secara online, ada beberapa gubernur yang diberi kesempatan untuk menyampaikan progres dari LTT-nya Bupati, luas tambah tanamnya, dan ternyata luas tambah tanam di Jawa Timur terbesar di antara semua provinsi di Indonesia. Apa artinya? Petaninya serius, Gakok taninya serius, Bupati Wali Kotanya serius. Betapa dari tahun 2020 dunia ini sudah sangat dikhawatirkan krisis pangan. Indonesia menjawab dengan surplus pangan. Jadi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, tamu-tamu dari luar negeri banyak yang ingin tahu apa rahasia produksi padi di Jawa Timur peningkatannya sangat signifikan. Ternyata HKTI-nya luar biasa. Ternyata kekuatannya luar biasa. Ketika saya melaporkan karena tempatnya di Ngawi, saya menyampaikan kepada Pak Presiden, Pak Presiden, IP indeks pertanaman itu kan nasional masih 1,5, tapi di Ngawi 2 tahun itu bisa 7 kali panen. Berarti IP kalau per tahun 3,5, 2 tahun menjadi 7 kali panen. Itu Pak Presiden geleng-geleng kepala, kok bisa ya Jawa Timur? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita bergandengan tangan semuanya. Maka produksi padi di Jawa Timur
sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020 produksi padi di Jawa Timur selalu tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Selalu tertinggi. Kenapa? Karena HKTI-nya luar biasa. Kenapa? Karena kekuatannya juga luar biasa. Siapa yang orkestrasi? Karena Bupati Lumajang juga luar biasa. Artinya tidak ada sukses sendirian. Sukses karena kita berkolaborasi. Sukses karena kita bersinergi. Sukses karena kita sungguh-sungguh menyelami tugas-tugas itu. Jadi kalau tadi Ibu Bupati Lumajang menyampaikan Combine Harvester, kemarin sama Pak Kanistan, saya itu cerita panjang, ada Pak Wapres, ada Pak Mentan, kita di mobil sama Pak Pangdam, Pak Kapolda. Saya cerita, Pak Wapres, kita ini sudah pernah mengundang tim IPB 2 kali. Kita mengundang dalam forum yang terbatas sampai forum besar di Grand City waktu itu. Kami menyampaikan kalau pakai Combine Harvester itu kita bisa menurunkan cost dari panen sampai 40% penurunannya. Tapi di luar itu kalau pakai Combine Harvester, karena kemungkinan bulir-bulirnya itu sedikit sekali yang jatuh, maka kita bisa mengamankan losses padi kalau dipanen manual itu 9 sampai 11% itu loss. Kalau pakai Combine Harvester itu bisa aman 10,2%. Saya menyampaikan kalau sekarang produksi kita itu 9,8 juta ton, kita menggunakan 10 juta ton padi, maka yang loss itu bisa 1 juta ton. Kalau menggunakan Combine Harvester ini aman. Kata Pak Mentan di depan Pak Wapres, sudah, buku saya tahu maksudnya. Beliau orang Sulsel sama saya tahu maksudnya. Maksudnya saya ini minta Combine Harvester. Nah, ternyata kemarin saya menyampaikan hari ini sama Ibu Bupati Lumajang juga menyampaikan. Jadi kita saling bersinergi bagaimana alsintan yang memang dibutuhkan oleh petani bisa kita penuhi. Yang biasa itu soal RTT, soal produksi padi sekarang. Nah, kalau ini sifatnya lebih provokasi, bukan sosialisasi. Pak Dirut SGN, Sinergi Gula Nusantara, itu presentasi. Dan saya sudah menyampaikan ini kepada Pak Mentan juga, beberapa kawan di Jakarta. Harusnya kalau kita sudah menyiapkan bibit tebu yang tingginya bisa 5 meter dengan kur khusus klaster tebu, kalau ini bisa masif, mestinya tahun ini bisa swasembada gula. Saya menyampaikan kepada Pak Mentan, Pak, salam hormat kepada Pak Wapres, Pak Wapres salam hormat kepada Pak Presiden, Pak Mentan salam hormat kepada Pak Presiden. Kami dengan Pak Mentan seringkali ketemu, bahwa Pak Presiden sebetulnya selain swasembada pangan dan padi tahun ini, kalau ini digenjot, maka Indonesia bisa swasembada gula tahun ini pula. Wow. Saya menyampaikan hitung-hitungannya, kalau 1 hektar secara nasional itu hanya menghasilkan 5 ton gula 1 hektar. Di Jawa Timur ini 1 hektar sudah bisa 20 ton gula. 20. Jadi sudah 4 kali dari produksi rata-rata nasional. Saya menyampaikan, Mas Jamal, program ini sekarang didedikasikan untuk petani muda, sudah jalan. Didedikasikan untuk petani muda, minimal 1 orang akan mengelola 5 hektar lahan. Biaya pengolahan lahannya, biaya pembibitannya,
dan seterusnya itu akan disiapkan melalui kur khusus klaster tebu. Nanti ini polanya adalah grass period atau yarnen. Yarnennya saat tebu sudah di PG, sudah di pabrik gula. Kalau di antara para petani muda siap, ini minimal mereka 10 orang, satu kelompok kapotan, berarti akan disiapkan 50 hektar, per orang 5 hektar, 5 hektar. Ini akan menjadi bagian dari penguat supaya anak-anak muda tertarik untuk bertani tebu yang luar biasa profitnya. Satu pohon itu rata-rata 5 meter. 1 meter itu bisa ekuivalen dengan setengah kilo gula. Maka satu pohon tebu ekuivalen dengan 2,5 kilo gula. 1 meter bisa 13 pohon. Maka 1 meter bisa 32,5 kilo gula. 1 hektar bisa menghasilkan 20 ton gula. Yang ahli gula sebetulnya apa ahli? Pak Mentan bilang, Bu, saya ini belajar gula 15 tahun. Kenapa Ibu bisa lebih detail menjelaskan? Pak, saya tidak berani menyampaikan pesan kepada petani tebu kalau tidak detail. Sumber anggarannya dari mana, pembayarannya bagaimana, off-taker-nya siapa. Kalau sudah nanam tebu lalu kemudian tidak ada off-taker yang cukup, pasti tebu ini akan menjadi masalah karena tidak terbeli. Nah, ini ekosistemnya insya Allah sudah disiapkan. Maka saya menyampaikan Pak Mentan, salam hormat kepada Pak Presiden. Insya Allah kalau ini diseriusi, tahun ini kita bisa swasembada gula. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, HKTI ini masa depannya luar biasa. Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi nasional triwulan pertama 4,9%, maka sebetulnya pertumbuhan petani dari sektor padi saja itu sudah mencapai 10,2%, tinggi sekali. Ya karena nilai tukar petani akan tinggi. Kalau di sini NTP berapa ya Ibu? NTP nilai tukar petani mungkin sudah 1,2 sekian. Kalau kemarin di Ngawi sudah 1,36. Itu artinya bahwa petani akan mendapatkan tambahan kesejahteraan dari produksi mereka. Nah, berikutnya, dulu kita pernah ke Desa Jarit, Mas Jamal. Desa Jarit ini waktu saya ke sana hujan-hujan. Lalu mereka naik pohon kelapa 25-30 meter mungkin. Ya, mereka produksi gula merah. Licin. Saya tanya, Pak ini hujan-hujan, Bapak mau naik kelapa yang biasa bekerja. Waduh, saya bilang, Pak, bukannya kalau licin berbahaya, ya resiko kerja. Lalu akhirnya ya ada yang jatuh. Masya Allah, saya bilang, kalau jatuh dari ketinggian begitu bagaimana? Tidak usah tanya, jatuh dari ketinggian 30 meter. Bapak rekomendasinya apa? Kami ingin Bu replanting, bahasa saya replanting, penanaman kembali, ingin jenis kelapa hibrida yang 2 meter sudah bisa berbuah. Tapi saya rasa rezekinya mereka. Sore kira-kira jam 4:30 saya dari Desa Jarit. Besok paginya 5:30 Pak Mentan telepon. Pak Mentan itu telepon, Bu, saya mau ke Gerati karena waktu itu ada masalah dengan off-takernya susu dari Gerati.
Pak, ini ada masyarakat desa Garing. Mereka ingin bibit kelapa hibrida. Oh iya, silakan. Besok saya kirim. Jadi itu saya berkesimpulan, Pak Mentan, orang yang kemarin menyampaikan, saya rasa itu adalah orang soleh. Salam saya untuk yang orang Garing, itu orang yang soleh. Ketika beliau menyampaikan, itu kan Gus Yahya menjawab lewat Pak Mentan. Langsung kemudian saya komunikasikan bagaimana kelapa hibrida itu bisa sampai, saya tidak ikut cara membaginya. Saya minta tolong Mas Jamal ikut monitor. Hari ini Bapak Ibu sekalian, harga kelapa naik berapa kali lipat? Harga kelapa sekarang naiknya signifikan. Lalu Allah memberikan rezeki kelapa itu hidup daerah-daerah di ASEAN, khususnya di Indonesia. Di Eropa tidak tumbuh pohon kelapa. Jadi coba bayangkan, kalau ini HKTI mau agak telaten nanam kelapa, berapa MT-nya? Masa tanam 2 tahun? 5 tahun. Kalau belum terjadi 5 tahun juga. Oh 3 tahun. Tren dunia ini yang dipakai campur kopi itu ternyata saat ini santan dan susu. Masa depan kelapa itu menjadi begitu sangat strategis. Nah, Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mungkin Mas Jamal bisa menunjukkan kepada Ibu Bupati tanaman kelapa hibrida. Jadi waktu itu yang biji-biji mereka naik, saya membayangkan namanya juga biji suatu saat ada dan tetap terjadi itu. Akhirnya jatuh dari pohon kelapa. Saya ingin menyampaikan bahwa masa depan kelapa itu luar biasa. Oleh karena itu yang disampaikan Mas Jamal bahwa sekarang ini lilin-lilin di desa menyinari dunia, menyinari Indonesia, luar biasa, luar biasa. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Mas Jamal itu insya Allah ke depan seperti itu. Karena hari ini juga sudah mulai banyak permintaan padi bibitnya. Jadi yang banyak minta itu bibit padi, terutama Impact 32. Jadi bibit ini dari sangat banyak negara, bukan hanya Asia, tapi juga ada negara Afrika. Itu minta bibit padi kita, karena salah satu itu bibit, ya pasti pupuk, lalu air, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah banyak yang minta bibit kita. Pak Mentan, kalau yang minta bibit, nggak usah dikasih, saya bilang. Jadi apa yang sebetulnya hasil dari inovasi dan kreativitas juga para ilmuwan kita, perguruan tinggi dan petani kita itu luar biasa. Jadi setinggi-tingginya produksi padi dengan teknologi yang sangat tinggi di Amerika itu 8,9 ton per hektar. 8,9 ton per hektar. Di Malang, Pak Basur, ada yang sampai 14 ton per hektar. 14 ton per hektar. Jadi ini masa di mana kita bisa memberikan dedikasi terbaik bangsa Indonesia. Sudah mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita sudah swasembada pangan, terutama padi. Nah, dari Malaysia sudah minta 200 ton per bulan beras. Korea Selatan minta, Jepang minta. Jadi para petani ini ada yang tahu, ada yang mungkin belum tahu bahwa mereka itu sudah menjadi eksportir yang luar biasa karena beras produksi petani sudah diekspor ke berbagai negara. Nah, ke depan kalau kita bisa bertani tebu seperti yang tadi saya sampaikan, maka kita juga akan bisa ekspor gula dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu
pada pelantikan HKTI kali ini, saya ingin mengajak panjenengan semua bangun semangat totalitas profesional kerja keras bahwa ternyata petani Indonesia mampu. Ternyata petani Indonesia bisa. Dan terakhir saya ingin menutup dengan ini, terlanjur diberi pantun. Ya, saya baca yang kira-kira bisa berkesesuaian. Beras di tanah sesuai takaran. Nasinya bulan lengkap hidangan. HKTI Lumajang memiliki peran. Jadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan. Boleh satu lagi. Tangani hama dengan solutif. Panen melimpah, banyak pula jerami. HKTI Lumajang makin progresif. Kompak petaninya, gerakan roda ekonomi. Matur nuwun semuanya, selamat sukses semuanya. Ibu Bupati, terima kasih dikasih pendopo untuk memberikan referensi ke depan yang lebih cerah dan lebih gemilang. Matur nuwun.